Kali ini saya akan tunjukkan beberapa alat untuk rajutan ya. Nah, seperti ini. Ini saya punya, sudah lama saya gunakan ya. Nah, ini alat rajutan dengan ukuran yang berbeda ya, ukuran yang berbeda. Nah, dari ukuran 2,5 mm sampai ukuran besar yaitu 6,5 mm ya. Jadi ini dia hanya punya size saja ya, jadi tidak ada nama. Yang ini model seperti ini ya. Nah, kemudian yang ini ada dua macam. Nah, yang satu ini dia punya nama ya, jadi dia size-nya ada dua macam, yaitu dengan huruf ya, jadi dia huruf misalnya K, kemudian size-nya nomor 10, kemudian dia ada ukuran size 2,65, jadi dia ada size K atau K dengan nomor 10, kemudian ukuran 2,65. Jadi yang ini ada dua ukuran, yaitu dengan lambang abjad, kemudian dengan ukuran size-nya. Nah, jadi ini tadi ini ukuran K, ukuran K dengan nomor 10 ya. Kemudian seperti ini. I. Nah, ini I nomor 9. Terus kemudian ini size untuk USA punya ya. Kemudian size-nya ini 5 mm. Nah, kemudian untuk yang jenis ini juga dia punya ukuran, tapi dia hanya ukuran dengan nomor saja ya, dengan 1,1 mm. Nah, ini gunanya untuk membuat doily. Sementara ini bermacam-macam, kita bisa gunakan dengan menggunakan benang besar. Kalau ini biasanya kita gunakan seperti menggunakan benang sejenis ini ya, jenis ini. Untuk contohnya kalau untuk yang model seperti ini kita bisa buat, nah ini seperti doily. Ini buat ini kita menggunakan ukuran kecil ya, ukuran kecil seperti ini. Ini terbuat dari besi. Ini besi. Kemudian kalau ini dia bahannya aluminium ya. Nah, kalau untuk ini saya lebih suka menggunakan dari pegangannya dari bahan bambu ya, atau kayu. Nah, ini ada jenis juga yang dari bambu ya. Ini bambu, saya punya bambu. Kemudian ini dari besi, tetapi gagangnya dari bambu. Nah, ini lebih nyaman di tangan ya, karena dia lebih
enak dipegang karena dia lebar. Sementara kalau yang dari besi seperti ini kadang-kadang kurang nyaman, ini terlalu kecil ya ininya. Jadi saya lebih sering menggunakan yang pakai gagang ya, agak melebar, jadi lebih nyaman dipegang. Nah, jadi saya selalu menggunakan ini untuk membuat taplak meja atau seperti ini ya, saya lebih nyaman menggunakan ini. Nah, kemudian untuk yang ini dari bambu juga punya ukuran dengan angka ya. Jadi dari ukuran paling kecil, ukuran nomor, nggak lihat ini saya, nomor 1,5 yang paling kecil, kemudian yang paling besarnya ukuran 10, ukuran 10 ya, paling kecil, paling besar 10, paling kecil 1. Nah ini, kemudian nah ini yang dari bambu, ini dari aluminium, kemudian ini dari besi. Nah ada lagi yang lebih nyaman bisa kita gunakan adalah ini, gagangnya terbuat dari karet ya, ini dari karet, lebih enak. Ini memang lebih sering saya gunakannya seperti ini. Nah ini dari karet dan ini dari besi. Nah ada lagi yang saya akan tunjukkan adalah seperti ini. Nah ini dari plastik, gagangannya plastik. Nah tapi ini agak, saya udah coba, ini yang saya punya lama ya, lama, tapi ini kurang nyaman saya karena ini suka copot ya, ini suka terbuka gitu, nggak kuat ya, jadi jarang saya pakai ini. Nah saya lebih suka pakai ini. Untuk jenis ini jarum, karena saya suka pergi traveling, jadi kadang-kadang saya di perjalanan nggak bisa tidur, jadi saya tetap juga melakukan rajutan. Nah tapi kadang-kadang kita nggak punya lampu, jadi saya beli ini, ada sinarnya ya, ini ada lampunya. Ini jadi dengan ini kita akan dapat merajut di malam hari ya, di malam hari. Nah ini dia menggunakan baterai ya, dia pakai baterai. Nah jadi kalau kita malam hari kita bisa merajut walaupun tanpa lampu karena dia mempunyai cahaya ya. Nah ini. Nah kemudian saya akan tunjukkan marker ya. Marker juga bermacam-macam jenis ya. Nah ini saya punya. Kemudian ada seperti ini. Nah kadang-kadang kalau orang lebih nggak punya ini, boleh juga kita gunakan kancing peniti ya, peniti juga boleh. Nah saya lebih suka pakai ini karena dia lebih tertutup. Ini bisa kita langsung kancing seperti ini ya, contohnya seperti ini ya kita. Nah ini dia, nah ini jadi dia tidak akan lari. Sementara ini
ini kadang-kadang suka terlepas. Nah ini dia suka kadang-kadang terlepas begitu. Nah, karena dia mundur seperti ini lalu lepas. Sementara kalau ini dia langsung kita jepit seperti kancing, nah dia tidak akan lepas ya. Nah ini jadi saya lebih senang memakai ini dibandingkan dengan ini. Lalu ada jarum. Nah ini jarum untuk menjahit ya. Kadang-kadang kita untuk menyambung antara pinggiran kita juga menggunakan ini. Nah yang besar itu kita bisa gunakan untuk benang yang agak lebih tebal. Nah dan ini lebih kecil. Nah kalau kita punya benang lebih tebal agak susah untuk masukkannya, saya punya alat. Jadi saya gunakan alat ini untuk membantu memasukkan benang. Nah seperti ini ya, jadi langsung kita tarik ya, ini lalu kita masukkan benang. Tuh lebih gampang ya kan. Ini gunanya untuk itu. Nah, jadi jarum juga ada dua, yang dari besi, kemudian ada yang dari plastik. Lalu gunting, udah pasti kita memerlukan gunting kecil ya. Gunting terserah, mau gunting besar, gunting, tapi saya selalu menggunakan gunting ini agak lebih tajam. Nah, kemudian saya punya ini, saya beli dari dollar store. Ini terbuat dari plastik. Saya belum coba ini. Ini ada ukuran 6,0 mm dan 6,5 mm. Ini dari plastik. Nah, kalau kita pergi di perjalanan ya, travel, kadang-kadang kalau di dalam pesawat kita tidak diizinkan untuk membawa benda-benda seperti benda-benda tajam ya. Ya ini kadang-kadang termasuk seperti yang dari besi itu tidak boleh dibawa ke dalam pesawat. Jadi kita bisa menggunakan yang terbuat dari plastik. Untuk naik pesawat, nah biasanya kalau dari plastik kita diizinkan untuk naik ya. Kadang-kadang juga seperti saya juga suka merajut di dalam pesawat ya. Nah dulu saya pergi ke Indonesia dari Amerika, karena perjalanannya agak lebih panjang ya, lama, lalu saya bawa ini yang dari bahan plastik, bisa kita bawa ke atas pesawat. Nah ini dari plastik. Nah kelemahannya ya itu gampang patah. Nah, kemudian ini ukuran. Nah, ukuran. Kemudian ini meteran ya, meteran. Nah ini ada dua, saya punya seperti ini. Nah ini gunanya untuk pengingat sudah sampai berapa baris. Kadang-kadang kan kita kalau kita merajut kan nggak 24 jam. Jadi kalau kita misalnya sudah cukup misalnya kita sudah sampai baris kelima, nanti kita buat di sini 5, misalnya ini 3, 4, 5. Nah 5. Nah sama juga seperti ini. Nah ini kalau ini hanya bisa kita letakkan di meja, tapi kalau ini kita bisa taruh di sini. Seperti ini ya,
Biasanya kalau saya suka waktu saya suka bikin selimut, karena ukuran besar, jadi dia lebih banyak yang harus kita rajut. Jadi nah seperti ini. Nah ini kita masukkan dalam jari, lalu kita buat nomornya ya. Nah misalnya sudah baris ke 30, 35, 36, lalu kita jadi kita ingat itu ya, berarti barisnya sudah sampai 36. Lalu kita misalnya kita rajut lagi, sambung, setelah sampai di ujung kita ingat begini. Nah lalu kita taruh di sini, misalnya kita pergi dan mungkin ada urusan apa yang harus kita lakukan. Nah kita hanya ingat ini saja, kita lihat saja ini, berarti kita pekerjaan kita itu kita akan lihat pengingatnya di sini. Berarti baris angkanya itu baris di mana kita terakhir mengerjakannya ya. Kemudian kita bisa, kalau udah selesai kita tutup jadi 0, lalu kita buat angkanya seperti ini. Nah ini untuk pengingat, ini yang bisa kita masukkan ke dalam jari, sementara ini tidak. Jadi ini hanya bisa kita letakkan di meja ya. Nah kemudian ini ada juga pengukur ya, pengukur ada milimeter, kemudian ada inci. Nanti di lain video saya akan tunjukkan kegunaannya ya, kegunaan dari knit check ini, kemudian kegunaan dari marker juga mungkin saya akan tunjukkan, atau saya akan beritahu kira-kira apa kegunaannya ini ya, untuk di video selanjutnya. Yang saya bisa beritahu yaitu tentang beberapa alat-alat rajutan untuk kalian. Semoga kalian bisa mendapatkan info yang mungkin belum pernah kalian ketahui. Terima kasih ya yang sudah menonton. Nah kalau mungkin kalian ada pertanyaan, boleh kalian komen di bawah video ini. Terima kasih ya yang sudah menonton.